Nabi ku dapat kareh baca. Tapi ketika Nabi baca tak kareh dah. Bukan selamanya. Makanya nanti dikatakan yakfiha taratan wa yadharu taratan. Rasulullah itu tak perlu dilakukan lagi, tak perlu diperbincangkan lagi. Bahasa Rasulullah itu kadang-kadang membaca kareh, kadang-kadang lambe. Itu bukan khilafiyah namanya, tapi tanawu' fil ibadah. Ada tanawu' fil ibadah, macam-macam cara ibadah Nabi, itu tanawu'. Jadi dalam kitab fikih kadang-kadang biasa didengar di masjid-masjid khilafiyah. Khilafiyah itu asal katanya khalafa yukhalifu khilafatan. Itu bertolak-belakang. Ini Nabi juga mana jual tak? Ini belakang. Nan indak menjaharkan Nabi itu, nan menjaharkan Nabi itu. Kalau sebut khilafiyah, tentu tak Nabi itu menduduknya seorangnya. Ini itu namanya tanawu' fil ibadah. Jadi bagi umat Islam di masjid-masjid tak perlu lagi dikaji itu. Yang jelas siapa yang baca jahar ikutilah, siapa yang membaca sir atau lambe ikutilah. Kedua-duanya dikerjakan oleh Nabi. Betul nanti sibuk dia itu ibu-ibu. Ya, sampailah muzakarah berulang-ulang. Kenapa kita waktu itu? Lebih bagus kita bahas lagi. Ada bahasa sedikit Allah. Ada terjemahkan kepada kehidupan Bukit Tinggi dan fenomena lapangan yang ada. Tidak bersuara. Buka balik itu. Buka balik ke spanduk itu. Model itu lah kira-kira. Yang penting tidak kita kaji, yang tak penting kita akunkan. Memang itulah kesengajaan orang non-Muslim supaya masyarakat itu tidak satu. Itu rencana. Itu kesalahan. Nah, ya. Sebenarnya ibu apa nanti Tuhan ada 10 syarat baca Fatihah itu. Nanti wajahkan dan baca dulu. Jadi ada 10 membaca Fatihah itu baru benar. Nanti doa-doa itu ya kita selesai dulu. Doa-doa itu cik insyaallah. Nyalah doa tu dan doa-doa aku nanti selesai pun dia. Banyak nan kalimo rukun salat tu, rukun barangan dari ibu dulu, rukun segala sesuatu tersangkut kayaknya sah atau batal perbuatan. Salat itu juga kalau dah cukup dia batal salat. Tu bahasa hukum ya, ia batal. Dan rukun tu bahasa tadi segala sesuatu tersangkut kayaknya sah dan batal dan dia bahagian daripada perbuatan itu. Kalau begitu berarti niat mesti ketika takbir, bukan sebelum takbir. Karena niat itu rukun. Nah, rukun yang kelima itu rukun. Wa huwa mujma'un ala faridatihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Irka'u wasjudu. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Dalam surat Al-Hajj ayat 77. Surat Al-Hajj ayat 77. Rukuklah kamu dan sujudlah kamu. Rukuklah kamu. Bagaimana rukuk tadi? Yatahaqqaqu ar-ruku'u bi mujarradil inhinai. Mestilah rukuk itu indak sama tomato membungkuk dah. Itulah kecil. Nabi itu rukuk dalam salat tu bimujarradatil inhina, bukan sebatas sekedar merukuk. Lah merukuk lah tuan, bukan begitu. Bihaisu tasilul yadani. Anan rukuk tadi sampailah kedua tangan ila rukbataini. Dia teh campuran lutut. Tidak dia teh, tidak di bawah. Dipegang tempuran tu. Tempurung lutut ini. Tidak sekedar ruku. Ada orang yang di atas pahu, kau letaknya. Ada orang di bawah lutut, kau letaknya. Tangannya kau. Hanya tapak tanganku di atas rukbatain. Jadi rukuklah kamu sampai kamu rasakan kedua tanganmu sudah pas di tengah-tengah lutut rukbatain ini. Wala budda min tuma'niniyatin.
Dan mestilah tenang kamu dulu ketika ruku itu, tenang dulu baru dibaca ruku. Lah tenang itu lepas beku ruku awak baru dibaca bacaan ruku. Lima taqaddama fi hadisil Masih telah dijelaskan sebelumnya tentang kesalahan-kesalahan orang dalam salat, terutama rukuk dong yang didalilkan. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu di dalam salat sampai batu-batu tanang engkau dulu dalam keadaan rukuk, baru baca rukuk. Ibu rukuk kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh mana kau? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, orang mulai kau. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu nak pencuri. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Enam sebentar. Ahad Rasul kuat tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berat tanamnya seukuran baca subhanallah. Seukuran membaca subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Allahu akbar. Tapi jangan baca subhanallahnya. Ya betul lah. Salat yang baru tu. Kemudian tu Allahu akbar kita. Tenang dulu seukuran subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la saja. Subhana rabbiyal a'la, tidak saja. Subhana rabbiyal a'la, dia tu bercolok saja. Sampai a'la saja. Azim. Belum ada hadis yang sahih. Yang azimi itu siapapun yang baca hadis itu coba tagih, tidak akan bisa dia mengatakan ini hadis sahih, tidak ada. Belum ada. Yang ada cuma sampai subhanallahil a'la atau tidak ada azimi. Wah bihamdi. Ya. Ya jadi semuanya rukuk semua ya. Rukuk di sujudnya. Kalau rukuk awak subhanallahil azimi saja. Subhanallahil azimi saja. Kalau sujud nanti a'la saja. Kenapa sampai sekarang belum ada ulama yang mampu mendatangkan hadis sahih sebagai pedoman yang pakai hamdi? Tidak ada. Dalam ayat banyak, kalau sampai azimi banyak ini sambuhan. Sampai azimi banyak. Oh, salahkah orang baca wa bihamdi? Tidak dibaca pun sah. Tidak dibaca subhanallahil azimi itu sah. Allahu akbar doa yang sana. Sami Allah liman hamidah doa yang sana. Allahu akbar doa yang sana. Allahu akbar doa yang sana. Sah sembahyang tu. Yang wajib cuma Fatihah, tahiyat terakhir pula. Tahiyat kita sudah begini. Itu pula yang wajib. Dua itu bacaan yang wajib cuma. Nah, jadi orang dulu baca tu ya, enggak salah itu. Enggak dibacanya enggak salah itu. Cuma beramal itu nanti dengan yang kuat. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Oh, enggak itu dah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini ibu cek. Kalau dia ibu tinggal di komplek ibu boleh cek. Walaupun tamat di manapun dia sekolah coba cek. Ustaz, tolong sampaikan ke bodi mah bisa baca di kitab nan standar. Kalau kita mau deko ya tuh ada orang gambar 22 mah. 22 itu kan MDA tuh. Karena MDA itu kan ibu jamaah terbaik niang senyo. Selesai sembahyang beko bagus. Nak ni MDA itu kosnya, lena bikin kosnya sembahyang kan. Main kosnya niang senyo. Assalamualaikum. Bagus. Nak awaknya rumah itu je bagus. Tapi kitab standar takkan bisa guru itu menyampaikan
Kita terlalu lama mencari nak ke timur. Rasulnya 29 tahun nak mencarinya. Rasulnya kalau kado itu lah. Jadi kalau rukuk subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hanya dua hadis itu. Hanya dua hadis yang termuat di sana wa bihamdih. Tapi dibuatkan keterangan oleh pengarang hadis ini dhaif. Dibuatkan oleh pengarang tu hadis ini dhaif. Dua dalil cuma untuk baca azib wa bihamdih itu, tapi di bawah di catatan kaki di para ulama ini hadisnya dhaif. Jadi yang sahih cuma antara bacaan rukuk tadi subhana rabbiyal azim dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma di mana yang kuat? Baik. Karena dulu orang baca mah subhana rabbiyal azim, nah ada orang baca subhanakallah baik rukuk ataupun sujud. Kalaulah nama memahami kitab hadis Subulus Salam juzuk 1, Subulus Salam juzuk 1. Nah, dikecilkan Rasulullah itu membaca subhana rabbiyal azim itu bertahun-tahun sampai turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath. Lanjutlah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih. Itulah subhanakallah. Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana semenjak itulah Nabi sering membaca subhanakallah ketika rukuk. Itu asbabun nuzul daripada asbabun wurud daripada hadis membaca subhanakallah wa rabbana wa bihamdika. Semenjak turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, Nabi lebih sering membaca subhanakallah ketimbang subhana rabbiyal azim. Ya, tapi ingat, dan Nabi tidak pernah membatalkan subhana rabbiyal azim. Tapi setelah turun ayat iza jaa nasrullahi wal fath, Nabi lebih sering membaca subhanakallah. Kalian apa tu? Ibu dia apa tu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fi. Dia apa tu? Itu lebih sering Nabi baca itu daripada subhanallahil azim. Tapi Nabi mengatakan bukan berarti subhanallahil azim ditinggalkan Nabi, tapi lebih sering Nabi membaca subhanakallahumma rabbana. Nah, jadi coba ni ya, bahwasanya janganlah kamu rukuk semata-mata sudah membungkuk. Tuh, bi mujarradil inhina. Jangan kamu dalam salat itu ketika rukuk sebatas kamu telah membungkuk. Yakinkan dulu sampai kedua tanganmu memegang kedua lutut. Sebenarnya Allah pun menciptakan diri Allah cocok dengan gerakan salat. Nak perlu gara-gara nyo kan harus data pembuang. Nyo lagi postur tubuh pun lebih Tuhan untuk itu tuh. Kalau tak luyang kaki kau di luyang kaki boleh kau tekan kan Maria luyang tangan. Nyo mesti data tuh. Itu ciptaan Tuhan ada aturnya untuk itu Tuhan tu seracak mungkin. Bahawa kau ada orang nak data dia mungkin mereka tangannya. Itu ia tak terkuatnya atau mereka kalau diikuti Tuhan tu planningnya lebih matang pada waktu. Jadi sebelum menciptakan Allah dia aturnya kok sembahyangnya baan nanti ikut sana datang pembuang tu angkat tangan kau tangan lo kaki kau letakkan kau tu lalu kau tangan tu pembuang letakkan itulah ciptakan Tuhan untuk itu. Jadi tak perlu usahakan, tak perlu. Ya, tagang saya tangan awak, batu selalu dua awak lepas itu. Itu ciptaan. Walaupun kecil-kecilan pendek,
Mereka tibur tangan dibandingi Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Kaki orang pendek kan, tibur tangan beri panjangnya Tuhan tu. Tapi tak panjang tangan dah. Tangan tu lain tu. Nah, jadi keterangan ini sudah banyak dikaji dalam hadis tentang buruknya salat seseorang. Nah, begini bunyinya di situ. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Rukuklah kamu dalam salat sampai betul-betul kamu sudah tenang dalam rukuk itu, baru kamu baca bacaan rukuk. Berat tangannya tadi seukuran membaca subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Seukuran panjang itulah Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Baru dibaca. Wa an qatadah qala Rasulullah aswa'un nasi sarikatun allazi yasriku min salati. Seburuk-buruk manusia yang pencuri di dunia ini, yang paling terburuk itu pencuri adalah yang masih mencuri padahal dia sedang salat. Berkata sahabat pada Rasulullah, bertanya sahabat pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yasriku min salati?" Bagaimana mungkin ada orang yang masih mencuri dalam salat padahal dia salat? Jawaban Nabi, bukan ada, tapi banyak, kata Nabi. Kala, apa itu maksudnya? La yatimmu ruku'aha. Inyo tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Itu yang dia sampaikan tadi. Ya, kalau tiba rukuk kebanyakan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tanya tak boleh? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Padahal setelah ahad itu tenang sebentar. Itu yang tumaninah. Itu yang tumaninah. Setelah ruku nanti tenang pula sebentar dulu, baru dibaca bacaan ruku. Seorang sahabat, ini sudah mutawatir cerita. Ini hadis ini sudah diketahui oleh semua orang. Seorang sahabat terlambat, dia datang ke masjid untuk salat berjamaah. Ya. Kemudian setelah Nabi selesai salat, Nabi menghadap ke belakang, mau dia kini ke orang terlambat ke? Tu ada orang sembahyang. Seorang yang terlambat tadi. Setelah inyo mengucap assalamualaikum, inyo rencana akan klarifikasi dengan Nabi. Karena begitu jeleknya perangainya. Tidak berjamaah itu jelek. Kalau Yohana ingin menjadikan diri orang Islam, itu jelek. Jelek. Dia cerita ke ibu ya. Kamu banyaknya berteman dengan orang kesehatan. Termasuk Pak Mek sekarang kan orang tuanya akan meninggal. Selesai ini kita akan pergi ke kampungnya rencana. Kita meninggal orang tuanya. Selesai ini kita akan pergi ke kampungnya. Banyak teman saya yang kedokteran itu di Siloam juga ada, di Eka Hospital juga ada, di Cipto juga ada. Andai kata orang Islam ini katanya sudah benar salatnya, menurut penelitian seorang doktor di Amerika Serikat, di rumah sakit Mayo Amerika Serikat, gerakan salat itu katanya itu terapi yang paling hebat dalam kesehatan. Ini ciri dua dokter di penelitian. Tetapi seberapa banyak orang yang benar salatnya, itu masalahnya. Seberapa banyak baru orang yang benar salatnya. Salah satunya adalah sahabat tadi. Ini salah kamanamui Rasul. Ba'anya mengkau terlambat ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku terlambat salat berjamaah Rasulullah. Hina diri yang itu rencananya. Selesainya assalamualaikum, yuk katakan malangkah kamu Nabi. Tunggu kecil Nabi. Selalu kecil Nabi. Lam tusyalli. Ulang salat balik. Menjauh salat. Yuk malangkah mereka ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi singan imuko. Assalamualaikum warahmatullahi. Menemui Nabi, doa makunya terlambat supaya Nabi dan menganggap aku tercela. Kecil Nabi, tunggu kecil Nabi. Kum, tagak senang kecil Nabi. Sallu falam tusalli.
Salat kau balik tadi kau sembahyang bis. Bapaknya patuh kan tidak boleh gini kan. Ini kan itu kecilnya ulama kan ya betul tuhnya. Bagaimana kalau begini? Itu ada orang tak ingin. Itu tuh. Tidak boleh gratifikasi apa? Gratifikasi. Tidak boleh dong. Lainnya tidak boleh dong. Apa kecilnya? Bagaimana kalau begini? Ya udah kalau tidak boleh sudah. Bagaimana kalau begini? Ustaz, ibu mau urus apa buat punya gue? Mau ngaji gue. Ikut contoh sini kau. Si gue nak dong itu. Contoh sini kau. Supaya capek gue buat dia kan tanya bak hukumnya ni. Ustaz, awak nak dong minta Ustaz. Awak nak dong minta Ustaz, tapi dia orang dia Ustaz. Bagaimana kalau begini? Kalau begini bagaimana? Ya kalau boleh pun tak usah diam lebih. Kalau pasal diam dia tak boleh. Ya boleh tidak sah. Tak alat. Man ittasala ila syai'in fa huwa kamithli. Apa-apa yang menghubungkan kepada sesuatu dapat oleh kita, maka hasil yang didapatkan sama dengan itu hukumnya. Sampai nanti kapanpun sama. Bukan ketiga. Ada ibu-ibu orang Sarawak juga. Ya kan? Siapa yang tak tahu dulu pejabat terkaya Sumatera Barat itu? Sabri Zakari. Tidak ada lagi pejabat terkaya Sumatera Barat mengatasi gubernur. Ya, waktu itu di Sumatera Barat hanya satu baru yang boleh pakai pajero. Tahun 95 itu baru boleh. Di Kalimantan orang pakai pajero, 15 pejabat pakai pajero, balikkan kembali. Ada peraturan itu dulu. Sumatera Barat cuma satu. Saya lama dengan dia. Ya, apa kata dia kepada saya? Saya imam di rumahnya itu. Imam Ramadan di rumahnya itu. Rumah besar itu ibu. Sepanjang rumahnya, sepanjang gedungnya seperti itu. Iya kan? Apa katanya kepada dia Ustaz Zul? Ketika itu saya masih mahasiswa itu. Ustaz Zul. Seminggu dia orang minggu Ustaz Zul. Tuh para pengemis berdasi. Coba Pak. Kilonya seluruh wali kota dan bupati kilo. Memang seminggu sebelum apa? Seminggu sebelum berada. Nampak dia pun cerita orang dah. Seorang tak datang waktu itu bupati, yaitu Sugari Sukardi Sawalunto. Dia orang saleh itu. Wali kota Sawalunto itu namanya Sugari Sukardi. Dia orang Jawa. Dia orang Jawa itu anaknya sudah saya saleh, tapi ada satu anak yang meleset. Melesetnya karena pengaruh lingkungan. Ya, ini sekarang cepat aku bertanya takut kan? Kiranya seminggu tu iyo. Jadi ramai orang di rumah di Padang tu, dekat Telkom rumahnya tu, Telkom itu. Jadi, aku berhati kuat, aku kata kuat. Aku pengen miskin. Kiranya iyo, memang menjapui, memang dia pengen miskin ketika itu. Semua akan pulang tu dapat amplop nampak dia. Dia menangis Pak. Jadi ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang pencuri ibu dalam salat lebih buruk dari itu. Pencuri di dalam salat lebih buruk daripada itu. Anak pencuri dalam salat itu tadi rukuknya tidak beres, sujudnya tidak beres, mencuri itu artinya menciluk-ciluk bacaan. Nah, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi. Di mana Azimi baca itu? Subhana Rabbiyal Azimi. Sudah 3 kali kan? Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azimi, Sami Allah liman hamidah. Di mana baca Azimi? Azimi terakhir di mana baca? Seharusnya itu nama cinta. Itu nama cinta. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Itu nama cinta. Cinta itu. Jadi kecil Nabi seburuk-buruk pencuri di dunia ini yang dia masih mencuri ketika dia dalam salat. Oleh sebab itu
Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, karena Rasulullah SAW idza raka'a law wudi'a qadahun min ma'in ala zahrihi lam yahraq. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud. Adalah Rasulullah itu dalam salat kami candia. Idza raka'a, apabila Rasul itu rukuk, law wada'a qadahun, andai kata ado ayat ado galih yang berisi air panuah. Sehingga air itu ada di kapi yang terakhir itu panuah. Kau nak panuah itu kan? Kau nak panuah itu? Bapare itu bapare. Kalau membali bareh kan? Itu dia orang kan data tu permukaan dia teh. Nabi itu kalau inyo rukuk dalam salat, jikalau dia takkan dia teh pungguangnya, ia bapareh, kalih isinya ia bapareh, lam yahraq, tidak akan tumpah sedikit pun air itu. Artinya itu. Begitu daftarnya Rasulullah itu ketika ketika rukuk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika itu baru nanti bisa dievaluasi bahwa salat itu akan bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Bila dikerjakan juga yang munkar dan keji, ada kemungkinan salatnya itu belum benar. Itu logika berpikir. Itu bertanya. Itu logika berpikir. Jadi dikecaan oleh Nabi. La tajzi'u salata la yuqimu rajulu fi sulbahu fi ruku' was sujud. Tidaklah dibalasi, tidaklah diberi pahala salat seseorang yang tidak berdiri lurus tulang punggungnya. Kok takak kok duit kagaknya. Koknya siku kok duit lo. Tidaklah salat, tidaklah dianggap salat orang yang punggungnya tidak datar. Fi rukuk dan sujud. Dalam rukuk dan akan sujudnya. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikecilkan Nabi, "Ma sallaita walau mutu ala ghairi fitri allati fatarallahu alaiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Tidaklah dianggap salat meskipun orang tadi lah mati-matian tunggang tunggi ala ghairi fitrah, tapi tidak cocok dengan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Maka tidak mendapat apa-apa dia dari salatnya. Kam min salatin laisa lahu illa taqun. Berapa banyak orang yang salat ngadapik dinyondak dia dari sekedar lelah dan panik. Itu terang kita balik itu. Kena dapik. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sampai di siku ada ibu bertanya, silakan. 35 menit Jadi itu ya kalau wak baca ayat pendek itu ya, itu misalnya wak baca pertengahan ayat terkait dengan ayat di surat. Misalnya Allah SWT akan ketemu dekat kedua misalnya Allah SWT itu alam yakulau bukan ahad. Nah yang baca alam yakulau bukan ahad itu harus baca bismillah dulu. Kalau nanti membaca ayat yang potongan ayat nyesah pun boleh. Ini dalam hadis, dalam setiap awak kalaulah dibatasi ayat itu sunat baca bismillah. Kalaulah dibatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu ghairil maghdubi alaihim. Sampai sekolah ayatnya apa? Waladdallin. Ayat cuma sampai di sana. Terus apa baca oleh? Itu bukan ayat. Berarti ayat tadi telah dibatasi oleh yang lain. Sunat kita baca bismillah. Tapi sebagian mazhab ini mengecekkan kalau nyondak di awal surat tidak usah dibaca. Ada itu. Sebab bismillah itu bukan ayat, tetapi adalah pembuka surat kalau kita memulai surat yang baru. Pas itu kata Imam Malik. Ya kan?
Mana baca sama nanti nyola kalau di Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, nyola dibatasi. Nah, dibatasi oleh amin. Amin itu bukan ayat. Nah, kalau dibatasi, sunat baca bismillah. Tapi Imam Malik mengatakan tetap tidak dibaca. Kenapa? Karena itu bukan ayat. Jadi terbaik doa baca bismillah. Dah ibu tanya lah. Kau sedang itu sampai kecil ni ibu dia. Wabud dilarak suhu birak silhiman. Orang sembahyang model tadi nama cilok tadi nama nyuruh siapa? Anda wak, langsung setan betul. Kau banyak setan dulu jangan. Ibu kan banyak setan. Oh, banyak itu. Cuma kadang-kadang kan Ustaz yang cerita kan dalam video kau setan sekolah. Salah tu video lu siapa cerita. Dah ibu-ibu kan banyak setan itu. Bukan sebenarnya itu kapalon juga. Ini kapalon tu. Kapalon juga. Bagaimana monang kapalon tu. Cuma sabaliatnya Pak jangan dulu kini sangat tren tu masjid. Maaf ya dah terkutip. Nggak ada salah ibu. Cuma sebab oknumnya nama cukup soal pendek mana tu nah. Lain pula tu. Tapi tak salah ibu. Soal pendek ada salah. Bukan penting orang tu. Cuma kadang-kadang kebanyakan suku tu fil alamin innaka hamidum majid kata imam. Itu tu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lu ayat dulu. Allahumma anta salam wa minka salam kata imam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa imam baca subhanallah. Assalamu alayna. Baik, kau subhanallah cuma. Assalamualaikum. Kau jawab tu. Juga itu haram hukumnya. Haram hukumnya itu. Kalau imam nanti sudah bacaan. Kalau Allah imam wajib Allah akbar. Oh. Wa macam Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin kecewa. Imam Allahu akbar kecil imam. Oh cuma dikawinin baru wajib dihentikan. Wajib dihentikan. Tapi jangan dah. Malik yaum. Jangan dikawinin Allahu akbar kita. Bismillahirrahmanirrahim kecewa. Allahu akbar kecil imam. Allah segitu tu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Dua baru sami Allahu liman hamidah. Wajib dihentikan. Salam itu dia. Kebanyakan kini salam tu. Salam tu. Dia siap mana Pak sebenarnya di belakang tu. Ibu dia. Dan sampai langsung salam saya. At-tahiyatul. Tu doa at-tahiyatul. Assalamualaikum Imam. Wajib menghentikan. Wajib menghentikan bukan sunat. Wajib. Iza kabbara fakabbiru. Iza raka'a farka'u. Iza tadala faqtadilu. Iza sajada fasjudu. Iza sallama fasallim. Jadi mana dalam hadis tu riwayatnya Muslim itu. Ya, bila imam Allah mengucapkan Allahu Akbar, wajib hukumnya langsung Allahu Akbar. Bila imam lah rukuk, wajib langsung rukuk. Bila imam nak iktidal, langsung iktidal. Bila imam nak sujud, langsung sujud. Bila imam nak baca Assalamualaikum, wajib salam. Kalau sempat ibu 2 kali menyalahi imam, contoh, tadi biasanya Quran dirukuk. Walam yakul lahu kufuwan. Imam pun capek ayatnya. Mungkin imam pun ada keperluan mungkin. Dia tak jahit lah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang bacanya Bismillah. Dan makmum tadi ini orang kali terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. Allahu Akbar cik imam. Dia lanjutnya juga. Sekali itu kan sekali itu. Pas sekali menyalahi imam dia. Imam kuatnya lanjutnya. Kalau sekali itu. Nanti subhanallah azimi sekali dibacanya baru, tapi imam malah mau tadi sembilannya. Anda tahu itu baru. Baru kali ulang salatnya batal.
Bati itu bara tuh ya. Bati wa sama Joko tuh Iza kabbara fakabbiru. berarti langsung. Kalau lah takbir, imam langsung takbir. Ada terlatih. Nyo fa. Kalau bahasa Arabku apa? Bahasa Arabku ada kemudian tu bahasa Arabnya fa. Bahasa Arab tu kemudian juga ada summa. Dalam bahasa Arab tu kalau ada bertemu fa, cie, summa, cie. Itu kemudian artinya tu. Cuma kalau nang summa ku kemudian tapi berjarak. Tapi kalau bahasa Arabnya gua I go to the market and you. Itu tuh. Nah, kalau itu tuh mah si seorang belakang seorang tak berarti. Kalau nan waw, kalau nan fa, izaka itu ada itu. Bila izaka barafakat biru. Bila imam telah takbir langsung takbir. Ada berbatas. Sama je kuat. Ibu terana tuh. Apa terana tuh. Saya nikahkan engkau dengan anak saya Ani. Saya nikahkan anak saya Ani dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat salat dibayar tunai. Saya terima menikahi anak bapak. Kan gitu? Itu yang fa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia mana kata? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru umumnya di Jumat musik tinggi itu. Waladdallin. Amin. Maka nanti tu ibu bud dilarak subirak silhimar. Wajahnya itu nanti akan diganti oleh Allah dengan wajah keledai. Karena binatang yang paling terjelek itu adalah keledai. Surat Luqman lihat. Inna angkaran aswati la sautun hamir. Seburuk-buruk binatang adalah keledai. Maka nanti orang yang mencuri dalam salat sama dengan keledai. Seburuk-buruk baddalan kami ganti nanti itu maknanya seburuk-buruk binatang adalah keledai. Seburuk-buruk pencuri adalah pencuri dalam salat. Orang yang mencuri dalam salat itu nanti wajar dia kira-kira bud dilarat subirat silhiman. Diganti oleh Allah kepalu itu juga kepalu keledai. Oh masih kenal di orang tadi tapi bentuk keledai kepalunya. Begitu hinanya orang yang mencuri dalam salat sama dengan orang yang tak mengikuti imam. Sekali kita tak mengikuti imam cek gerakan haram hukumnya. Kalau dua kali batal salat. Nah, kini banyak tuh. Kasus contohnya Bu ya, bahwa dalam sholat berjamaah mulai dari takbir kemudian baca doa kita ya yang khusyuk 100% itu kan jarang. Kita sudah selesai baca doa kita, kemudian kita langsung baca Al-Fatihah. Sementara imam belum baca gitu ya. Jadi kita udah baca Al-Fatihah sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baru mulai baca Bismillah. Jadi kan mendahului imam kita itu bacaan kita sebagai makmum yang tadi gitu ya. Jadi bagaimana sih apakah sholat kita batal atau bagaimana? Di dalam salat berjamaah yang dianggap berjamaah itu adalah yang jahat. Yang jahat. Jahat imam. Jadi gini kok, saya baca waladdallin amin, imam kalau baca deh. Kalau baca bismillah itu boleh. Sebab nanti ada Al-Fatihah dulu ya. Iya. Sudah baca doa kita baca Al-Fatihah sudah sampai Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sementara imam baru mulai baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sementara kita dan menyundui. Oh, nak boleh tu. Ya. Enggak boleh. Dia kalau nanti bacaan itu adalah bacaan jahat, wajib ikut imam. Karena mungkin ya ada khusyuk tadi Ustaz. Dia menyundui imam gitu. Boleh. Kalau salatnya salat jahat boleh. Tapi kalau salatnya salat asir, ya. Yang wajib itu yang jahat. Yang wajib itu bacaan jahat C dan gerakan C. Itu dikecek dengan berjamaah. Ya, kalau itu boleh tuh. Tapi nanti memang nak kusuk pun ngapayah kok.
orang bertanya kepada Imam Syafi'i, kata engkau tadi bahwa salat orang yang benar itu yang terima Allah itu yang khusyuk. Nang awakku Nabi yang tidak pernah terima salat berku. Imam Syafi'i je. Wah gitunya. Awak tak nak khusyuk selalu tu. Kadang-kadang ketika target awak kuah imam membaca paling panjang buku Qul Ahad tu target awak. Kok tapi imam dia itu ni. Paling pendek Qul Ahad, paling panjang nak Atena. Itu nak mulai bersembahyang baru kuah. Saya makin ini. Ya alhamdulillah. Kesenang nanti. Bagus tu. Macam ayat pendek-pendek. Kira ni baca ni Al-Baqarah. Baru. Nah, kan itu tuan. Katanya orang kata Imam Syafi'i, kalau khusyuk tu Syafi'i kalau selalu khusyuk dalam salat, anak kami ko batas dengan tarikh je. Tak boleh ko je. Maka berkata Imam Syafi'i, sakurang-kurang khusyuk dalam salat, kutiko malala pangana sebentar capean balik dia beturian. Kau tadi waktu pangana malala tadi, nyo bicara masalah samui sampai kau cerita gajah. Maka tu dia. Tapi kalau capek balik, sekurang-kurang khusyuk dalam salat adalah ketika panganawak kanala itu menyimpang, capek balik. Itu masih dianggap khusyuk kata Imam Syafi'i. Dia lamahnya awak. Itu sekurang-kurang khusyuk. Ustaz, minggu lalu Ustaz mengisahkan beraja fikih salatku bukan hanya untuk makmum saja. Imam ya juga aduh pandangan gitu Ustaz, katanya kalau jadi imam tuh fahamilah makmumnya yang mengikutnya. Nabi mengatakan ringkaskanlah bacaan salatmu wahai imam. Baca dah di situ dah. Ya, tapi ketika dulu kalau salat imam yang dijaharkan tuh Ustaz. Kalau ayatnya pendek lah bisa wak miriangan dalam hati anak Ustaz, misalnya yang lah familiar atau apa dia Pak Ustaz. Kiranya pakai cek Ustaz tadi baca Al-Baqarah sampai situ. Sehingga makmumku kalau makmum yang apa oke lah nak Ustaz bisa miriangan dalam hatinya manda sambil mandangan. Kalau yang indah tuh lah apunya imam ya betul tuh Ustaz. Karena konsepnya dinyo itu loh semakin banyak ayatnya baca anunya pemahamannya semakin banyak loh apunya gitu Pak Ustaz. Bukan itu dalam hadis tu. Kata Nabi kan begitu. Ya, nanti gua belajarkan dulu. Iya. Kau kerja mana? Indah tuh dek seharian katamunya bantu itu Ustaz. Jadi begitu kata Nabi, kalau iza ja'akum lil imam salati minal muslimina fanzuru ma wara'akum. Kalau engkau mengimami dalam salatmu, cari ke belakang dulu. Di sana ada orang sakit, ada orang tua renta, ada orang punya anak. Itu tuh. Ada orang sakit kata Nabi. Cari ke belakang. Nah, bila engkau salat sendirian, puas-puaskanlah. Makanya sawananya ibu. Imam itu yang paling terbaik, yang dibacanya itu yang kira-kira makmum paham. Itu yang mana baik. Cuma kadang-kadang tren-trenan tahfiz ke. Tahfiz kok perlu pakai enggak dulu. Pasti lah. Madam sangat perlunya tu. Nanti orang tuanya akan dimuliakan daripada masa. Tetapi dalam salat itu yang terbaik itu adalah bacalah bacaan yang makmum itu kira-kira paham. Oh, kalau ina ada pahamnya lah setelah makmum itu. Kalau orang pahamnya punya, tentu tak kecuali. Salah tu. Kan kecewanya kan yang terbaik itu bahwa usahakan yang dibaca itu nan paham makmum. Kalau caranya paham dah. Sama aja kau banyak mapa, banyak lupa. Seketik mapa, seketik lupa. Mapa. Asal itu. Kan ada tu. Orang kan itu tu. Kalau imam kalau nak paham itu fikih, walaupun imam tahfiz, kalau paham itu fikih, maka imam itu akan membaca ayat itu yang diperkirakan makmumnya tahu. Makanya nanti di sebuah masjid ada imam tetap, mungkin ada 10 ayat yang selalu dibaca. Yang 10 itu diajarkan ke jamaah dulu. Itu yang biasa debat. Itu mengenai fikih. Umpamanya ada imam kau kan bisa apa surat itu baninya kan. Jadi nak imam kau dapat imam kau ada 10 lah. Ada 10 ayat imam kau yang paling sukanya. Imam kau yang paling sukanya ayat 10 lah.
Maka 10 tadi nanti dikajikan, disampaikan tafsirnya kepada jamaah. Sehingga Maka paham. 10 tadi seolah pahamnya. Itu saya baca terus. Yang paling terbaik itu yang dirasa jamaah Paham. Tetapi ya itulah yang tidak paham dengan fikih. Bukan berarti orang tidak berilmu, dia fikih tidak paham. Ilmu lain mungkin. Itu yang terbaik. Kewajiban awak menyampaikan tuh, Ustaz, kau dapatnya mama, aku dibaca ayat dan apa di kami. Ladinya dia makmum Ustaz. Cibul, ibu mau cibul macam mana bisa? Enggak. Makmum lain yang mainin Ustaz. Cibul bisa, insyaallah. Ya, nah, jadi itu nanti imam. Sehingga Nabi mengecek, Nabi pernah membaca surat Al-Baqarah, ya enggak? Nabi kepanjang membaca Al-Baqarah tu, kiranya ada orang mau nak ketek ke masjid. Itu dalam hadis. Anak ketek tadi mana Nabi? Tak jadi. Dipotongnya Nabi ayat di tanah. Seharusnya Nabi membaca ayat sampai banyak salaman dah. Seperampai dia batalkan Nabi. Berkuat Nabi. Sebab anak ketek ada belakang. Kalau anak ketek ada belakang menangis, ibunya pasti nak khusyuk salat dah. Berarti imam yang membuat dia tidak khusyuk dalam salat. Berdosa imam. Jadi perempuan panjangan itu tersinggung imam. Tapi memang itu keadaannya. Itu seharusnya memang begitu. Nah, tersinggung itu lain hal tuh. Ini yang benar salah. Bukan tersinggungnya. Ya dalam agama itu kalau dia orang agama betul lanjang ada sesenting. Jadi paham ibu tuh. Kalau agama betul lanjang, artinya bukan betul lanjang. Artinya apa nabana sampaikan, apa salah sampaikan. Kalau ada bisa sempiang. Kata mandati, kata melereng, kata mendatang. Kata melereng itu nanti ibu jamaah terlemat. Kata melereng. Menantunya ko kadiru abi di rumah. Hish, kucing aku makan di rumah. Itu kata melereng yang begitu. Lain itu kata melereng. Benar semang dah. Ibu-ibu nanti ke pasar. Apa-apa cara nonton TV, TV enggak ada. Ibu boleh balik sini pukul itu. Mama aku enggak ada mama ada di pasar. Tapi apa kini ku banyak tak ngerti. Apa pasaran? Itu bukan terlalu mana apa-apa. Ibu-ibu ku lah jadwal ke pasar. Laki gua kali boleh balik ada anak. Ke kamar aku ke pasar. Itu mengadili. Dah mama bapaknya. Itu namanya dalam ada kata mendaki, ada kata menurun, ada kata melereng. Kata melereng itu sama dia mak rumah, dia pabisan. Ya kalau nanti umpamanya awak lapan nek, beko nyola mau tamu, habis aku tu nak pusing nak. Kau kumua tadi kau asyik malam pagi ni. Kau nak pagi ada awak sakitnya tu. Melereng. Ada agama ada itu. Agama salah, benar. Itu maksudnya agama bertelanjang ada. Itu kali ibu sampai rukuat pelajaran awal. Mudah-mudahan nanti sahabat yang telah salat tadi sampai 3 kali ulang Nabi. Tangkap melihatnya. Sebenarnya assalamualaikum kemana mui Nabi? Ya Nabi, maafkan aku Nabi. Sekali ku belalai. Karena tak tujuan itu lah. Tapi sebelum melangkah berhenti je Nabi. Tangkap dulu senang. Semua yang melihat sampai 3 kali. Kesudahnya bertanya Nabi baliknya. Surah-surahnya sebenarnya betul tadi, bacanya betul tadi. Kironya tak diturunnya contoh ayam sembahyang. Sampai ini selesai sembahyang. Itu Nabi tahu itu. Orang serupa pula nanti yang akan diganti wajahnya dengan keledai. Apa ni badak di dunia setengah jam, ini keledai terus. Kuno cara-cara di dunia aku, beberapa badak bandit pipi kerja. Dia kira-kira aja betul. Akhirnya kekal lama tu. Ininya sebentarnya. Kerja berbalik yang mau 60. Tapi dia kira-kira tak ada terus keledai itu. Itulah orang yang mencilok dan laksa atau mendahului imam. Atau mendahului imam. Itu barangkali. Sebenarnya dalam manfaatnya berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semakin panjang umur kita, semakin dewasa kita untuk menyikapi agama yang kita anut. Itu wajar. Semakin dewasa awak dalam agama. Kalau lain berdoa telah urusan bidang mustaqil itu. Semakin
Bertambah umur semestinya semakin dewasa kita dalam mengamali agama itu semestinya, supaya nanti nanti akan ditinggalkan dan itu nanti dicontoh oleh anak kita. Bagaimana mungkin anak kita menjadi taat yang dilihatnya setiap hari itu tidak taat? Tidak mungkin. Non misen it. Jadi itulah barangkali mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada dan salah cara menyampaikan. Maksud pasti lillahi ta'ala. Kalau ada dan salah mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.